Penyidik telah memeriksa 8 orang saksi yang melihat dan mengetahui kejadian perampokan tersebut. Pemeriksaan intensif dilakukan disertai pengumpulan seluruh alat bukti, analisa TKP, dan memeriksa sejumlah money changer yang sempat didatangi pelaku untuk menukarkan uang dolar hasil curiannya. Para korban sudah niat untuk bertemu. DH alias I mengaku semula ingin meminjam uang kepada anak Yovita, pemilik rumah, untuk membayar hutang kepada rentenir yang sudah jatuh tempo. Pelaku juga telah bertekad akan melakukan perampokan jika tidak diberi. DH yang telah hafal dengan lingkungan tersebut kemudian bertemu pembantu rumah tangga dan memutuskan untuk merampok. Ia mengikat dan menyumpal mulut Aryani, pembantu rumah tangga, serta menikamnya 15 kali karena Aryani berteriak minta tolong. Untuk menghilangkan barang bukti, pelaku kemudian membakar rumah dengan bensin eceran yang ia beli. Dari hasil fakta yang dikumpulkan, pelaku sudah merencanakan perampokan dan pembunuhan tersebut. Hasil fakta-fakta dan keterangan para saksi bisa dikatakan berencana. Indikasinya, pisau yang dibawa dari rumah, satu. Artinya sudah ada niat. Kemudian bagaimana cara beroperasinya, masuk ke rumah dan targetnya, itu sudah menjelaskan berencana. Kemudian bagaimana upaya menghilangkan jejak, berarti itu masuk indikator-indikatornya. Termasuk bagaimana yang bersangkutan mengamankan barang bukti, keluar dulu dari TKP, dan sempat membeli bensin dan kemudian melakukan pembakaran. Ya, polisi hingga kini masih terus menyelidiki kasus perampokan sadis yang terjadi di salah satu rumah di Jalan Siaga, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain mengusut peristiwa perampokan yang terjadi, polisi juga masih menyelidiki dari mana asal uang 200.000 dolar Amerika Serikat yang dimiliki korban, pemilik rumah. Kamis 25 Juli, polisi memeriksa Yovita, pemilik rumah di Jalan Siaga 1 di Pasar Minggu yang dirampok dan dibakar sehari sebelumnya. Yovita diperiksa di Direskrimum Polda Metro Jaya terkait kejadian di rumahnya yang diduga dilakukan oleh DH alias I. Selain itu, polisi juga mendalami tumpukan uang dolar senilai 200.000 dolar Amerika Serikat atau senilai 3 miliar rupiah yang dicuri dari rumah Yovita. Penyelidikan terkait keaslian uang dan asal uang tersebut menjadi fokus penyidikan kami juga. Ya, kita akan melakukan penyidikan, memeriksa dari mana dolar itu miliknya siapa dan keaslian dan apakah dolar itu betul valid dan lain sebagainya. Ya itu kita lakukan penyidikan dulu. Dolar itu kan belum tentu, ya, belum tentu palsu atau asli ya. Pemeriksaan intensif juga dilakukan dengan memeriksa sejumlah tempat penukaran uang yang sempat didatangi pelaku serta 8 saksi yang diduga melihat atau mengetahui peristiwa perampokan tersebut. Dari Jakarta, Danis Anisha, Metro TV. Memasuki bulan Ramadan, aksi perampokan di minimarket yang buka 24 jam marak terjadi. Kepolisian meminta pengusaha minimarket menambah pengamanan dan menyarankan tidak buka selama 24 jam. Dari CCTV di sebuah minimarket di kawasan Bekasi, Jawa Barat, terekam aksi penodongan sekawanan perampok pada Selasa lalu. Perampok datang dini hari dengan sepeda motor ke minimarket yang buka 24 jam ini. Para pelaku lalu mengancam karyawan minimarket dengan senjata api dan menguras seluruh uang yang ada di brankas minimarket. Dalam satu malam, 3 perampokan dengan modus serupa terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Memasuki dan selama bulan Ramadan, tercatat 10 aksi perampokan minimarket di kota Bekasi. Dalam setiap aksinya, para perampok menggasak uang jutaan rupiah. Selain di kota Bekasi, perampokan minimarket juga terjadi di Jakarta selama 3 pekan terakhir. Dari data di Treskrimum Polda Metro Jaya tercatat 5 perampokan terjadi di ibu kota. Salah satu minimarket yang menjadi sasaran perampokan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat tetap buka selama 24 jam. Tidak ada penambahan pengamanan pasca perampokan.
Padahal para pelaku merampok uang 130 juta rupiah dan barang-barang di minimarket. Pihak kepolisian mengingatkan para pengusaha minimarket untuk mempertimbangkan jam operasional minimarket dan menambah jumlah pengamanan. Upaya cegah kita antisipasi, ya, patroli, Sambang, Babin, Kamtibmas sering-sering ke sana. Terus juga para stakeholder juga kita minta untuk ikut meningkatkan daya cegah mereka sendiri, yaitu masyarakat, terus juga pemilik, gitu ya, security-nya tambah banyak, terus juga alarm dan CCTV, ya. Hingga kini Polda Metro Jaya beserta jajaran Polres Ibu Kota masih memburu pelaku perampokan. Diduga pelaku merupakan komplotan yang sama karena berdasar ciri-ciri dari bukti rekaman CCTV minimarket. Tim Liputan Metro TV. Kita jeda lagi pemirsa, kami akan hadir dengan dialog usai jeda berikut ini di Prime Time.